Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku dimanapun anda berada, mari kita melihat satu buah judul, jangan ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah ungkapan dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, kita adalah umat yang memiliki keagungan. Allah telah memuliakan kita dengan Islam. Kalau kita mencari kemuliaan selain dengan agama ini, Allah akan menghinakan kita. Sebagai umat Islam dan Muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan merasa bangga dengan keislamannya. Karena Islam adalah agama yang sempurna dan istimewa. Allah Subhanahu wa taala memberikan hari yang istimewa untuk Islam. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hari Jumaat, kalau disebut dengan Sayyidul Ayan, raja hari, memberi bulan istimewa yakni Ramadan, Sayyidul Syuhur, yang tidak diberikan kepada umat lain. Begitu pula Islam memiliki sistem perhitungan bulan yang istimewa, sehingga perayaan Tahun Baru Masehi bukan merupakan identitas Islam. Tahun Baru Islam adalah pada setiap Muharram. Sehingga sangat aneh jika ada orang Islam yang dengan agamanya telah diberikan kemuliaan, justru ia memilih hina dengan mengikuti perayaan agama lain, seperti merayakan Tahun Baru Masehi. Seharusnya kita membesarkan Tahun Baru Islam setiap Muharram. Apa yang kurang dari Islam? Tidak ada. Justru Islam adalah agama penyempurna dari agama Samawi, Yahudi dan Nasrani lain. Islam datang untuk menyempurnakan agama sebelumnya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Itu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Nah, karena itu wajib bagi Muslim untuk bangga dengan keislamannya. Sebab itu kita harus membesarkan dan mengagungkan identitas Islam. Islam harus beda dengan yang lainnya. Perbedaan tentu bukan didasarkan pada iri ataupun kedengkian, sehingga tidak mengekor. Hadirin berbahagia, mengekor artinya ikut-ikutan. Orang yang ikut-ikutan berarti otaknya kosong. Mereka tidak mengetahui apa dasarnya, maksud dan tujuan dari hal tersebut. Umat Islam harus kreatiflah. Umat Islam harus kreatiflah dan inovatif. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali melaksanakan perintah solat, kiblatnya adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Ke tempat itu pula menjadi kiblat agama Yahudi. Nah, saat itu Rasulullah merasa berat dalam batinnya. Namun karena itu perintah Allah, Rasulullah tentu saja menjalankannya. Tetapi beliau berdoa dan meminta kepada Allah agar memiliki arah kiblat yang tidak sama dengan Yahudi. Akhirnya turunlah ayat yang mengabulkan permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah mengubah arah kiblat ke Masjidil Haram, iaitu di Makkah. Turun saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat asar rakaat ketiga. Seketika itu Rasulullah pun memutar arah kiblat ke Baitullah. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu
ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadaplah wajahmu ke arah itu. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengupayakan syariatnya agar berbeza dengan yang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran surah Ali Imran ayat 139. Dalam ayat tadi, menegaskan bahawa kamulah orang-orang paling tinggi derajatnya, menunjukkan kepada orang-orang Islam yang benar-benar beriman, bukan Muslim palsu. Itu pun kita harus berjuang untuk menjadi orang-orang yang tinggi derajatnya. Maka ungkapan Sayyidina Umar bin Khattab patut menjadi perhatian kita semuanya, terutama menjelang pergantian tahun Masehi. Tinggalkanlah yang bukan identitas Islam, sebab itu bukanlah kemuliaan umat Islam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita renungkan secara seksama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.